Selamat sore teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan waktu untuk hadir dalam sosialisasi mengenai sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode certain factor berbasis website. Dan sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Audrey Via Kembuan, Regina Mondo, dan Anastasia Banurea. Sebelum itu, mari kita lihat bersama cuplikan video mengenai apa itu sistem pakar. Jadi yang pertama itu merupakan apa itu sistem pakar, teman-teman bisa lihat langsung di slide yang ada. Dan selanjutnya, jadi sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seseorang atau pakar. Selanjutnya, melalui sistem pakar kita dapat mendiagnosis sebuah penyakit berdasarkan data yang diberikan oleh pakar, dalam hal ini dokter. Nah, dari permasalahan yang tadi kita lihat bersama, kelompok kami membuat sebuah sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit gigi dengan tujuan untuk membantu pengguna yang mengalami sakit gigi di tengah pandemi COVID-19 ini agar dapat mengetahui jenis penyakit gigi yang dialami dan cara penanganannya. Nah, untuk lebih memahami sistem yang kami buat, kita langsung ke demo aplikasi. Namun sebelum itu, untuk faktor penting dalam sistem pakar atau certainty factor atau nilai kepastian atau kepercayaan, di mana aplikasi yang kami bangun ini untuk pasti atau tidak bernilai 1,0 dan hampir pasti tidak 0,8, kemungkinan besar tidak 0,6, mungkin tidak 0,4, tidak tahu 0,2 ke 0,2, mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, dan yang terakhir pasti 1,0. Ini merupakan tampilan awal dari sistem yang kami bangun. Pada sistem yang kami bangun terdapat dua tipe pengguna, yaitu pengguna sebagai pakar atau dokter gigi atau bisa mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, dan yang kedua yaitu pengguna sebagai pasien. Yang pertama-tama kita akan login sebagai pengguna sebagai pakar. Ini merupakan tampilan awal dari dari pengguna sebagai pakar. Terdapat master data. Pada master data terdapat 3, yaitu yang pertama data gejala. Untuk data gejala, pakar atau dokter atau mahasiswa kedokteran gigi dapat melakukan manajemen terhadap data gejala yang ada, seperti menghapus, menambahkan, mengubah data gejala. Pada sistem yang kami bangun terdapat 15 gejala yang kami peroleh dari pakar yang kami hubungi, yaitu dokter gigi. Selanjutnya untuk data penyakit. Sama halnya dengan data gejala, pada data penyakit ini semuanya kami dapatkan dari pakar. Pada data penyakit terdapat 9 penyakit gigi yang kami dapatkan. Pengguna sebagai pakar dapat melakukan manajemen data juga. Dan yang terakhir data penyakit dan gejala. Pada form ini kita dapat melihat hubungan antara penyakit dan gejala, di mana contohnya seperti penyakit atrisi gigi. Penyakit ini memiliki 3 gejala dan memiliki nilai kepercayaan yang telah diberikan oleh pakar, sehingga
sudah ditentukan sebelumnya. Seperti atrisi gigi, gejala pertama yaitu gigi sering terasa ngilu, sehingga diberikan nilai oleh pakar yaitu 0,6. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya untuk pengguna sebagai pasien akan dijelaskan oleh Regina Mondo. Selanjutnya yaitu pengguna sebagai pasien terlebih dahulu melakukan login. Jadi ini merupakan tampilan awal dari pengguna sebagai pasien. Di sini pengguna sebagai pasien dapat melakukan konsultasi. Nah, untuk konsultasi ini akan terdapat gejala-gejala yang dari pakar dan dapat dijawab oleh pasien sesuai dengan apa yang dirasakan. Di sini terdapat pilihan-pilihan jawaban sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi pada nilai keyakinan atau nilai certainty factor. Jadi di sini contohnya untuk gejala apakah gigi Anda terasa ngilu, memilih misalnya bil pasti. Kemudian untuk lanjut ke gejala berikutnya dapat menekan tombol selanjutnya. Untuk gejala yang kedua yaitu apakah gusi atau pipi Anda tampak bengkak, misalkan pengguna memasukkan kemungkinan besar tidak. Begitu juga untuk gejala-gejala yang lainnya. Jadi gejala-gejala ini akan dijawab satu persatu oleh pengguna. Dan untuk saat ini dari hasil wawancara terdapat 15 gejala dan 9 penyakit. Mungkin Nah, di sini pada pertanyaan yang terakhir akan diberikan hasil diagnosis dari gejala-gejala yang telah diberikan oleh user. Jadi untuk kasus ini user diagnosis hampir pasti menderita penyakit gigi, atrisi gigi dengan nilai tingkat kepercayaan yaitu 92,4%. Kemudian terdapat juga penjelasan penyakit, yaitu penyakit yang diagnosis oleh sistem. Untuk kasus ini yaitu atrisi gigi, di mana atrisi gigi adalah hilangnya lapisan gigi. Atrisi ini yaitu atrisi gigi, di mana pasien diberikan saran untuk mengunyah makanan harus perlahan-lahan dan menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif. Terdapat juga 2 tombol pada halaman ini, di mana terdapat tombol bagaimana. Pada tombol bagaimana ini akan diperlihatkan jawaban pengguna yang telah dimasukkan oleh pengguna di gejala-gejala yang diajukan tadi. Selanjutnya terdapat juga button simpan hasil untuk menyimpan hasil diagnosis. Lupa juga tadi di sini terdapat juga button mengapa, di mana button mengapa ini
yaitu merupakan penyakit yang memiliki gejala dari gigi ngilu. Tadi pada di sini untuk gejala yang pertama yaitu apakah gigi Anda terasa ngilu. Nah, untuk tombol mengapa ini merupakan gejala-gejala dari merupakan penyakit yang berhubungan dengan gejala gigi ngilu. Jadi sekian untuk tipe pengguna pasien. Ya, demikian dari demo aplikasi mengenai diagnosa penyakit pada gigi melalui pakar maupun pengguna. Dan saat ini dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang hadir di sini. Jika ada pertanyaan mengenai aplikasi kami yang kami bangun, kami persilakan. Bisa langsung open mic. Baik, saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Bisa. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rindi Riburiani. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi semester 5, semester 6. Saya ingin bertanya yang pertama yaitu apakah kekurangan dari aplikasi yang kalian buat? Yang kedua, selain dari pakar, apakah ada sumber data lain yang kalian pakai untuk sebagai dasar dari pembuatan aplikasi ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Akan langsung dijawab oleh kelompok kami. Oleh Regina Wandau. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk kekurangan dari aplikasi ini mungkin hanya terbatas pada, kan untuk sekarang ini masih di local host, belum bisa di akses oleh berbagai berbagai pengguna, terutama karena ini masih tahap pengembangan atau masih mau ada pengembangan selanjutnya dari aplikasi dan ini hanya baru lokal host dan belum hostingnya itu dan jadi belum bisa diakses oleh banyak orang. Mungkin ke depan untuk selanjutnya bisa diakses oleh berbagai orang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi bisa diulang? Sumber data. Selain dari pakar. Mungkin pertanyaan kedua bisa dijawab oleh Anastasia Beneria. Untuk sumber data, selain dari dokter gigi, kami juga mengambil dari beberapa jurnal yang ada. Dalam jurnal-jurnal tersebut terdapat hasil dari dari dokter gigi yang diperoleh oleh pembuat jurnal. Begitu. Jadi datanya bukan hanya dari dokter gigi saja, tapi ada beberapa yang kami tambahkan dari dari jurnal-jurnal yang ada. Terima kasih. Ya, bagaimana Saudara Riyandi? Apakah jawaban kami sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Boleh mau menambahkan? Iya, Sir. Jadi ini supaya lebih memperjelas kepada Saudara Riyandi ya. Oke. Jadi untuk expert system ini memang kalau masalah kelemahan, ini kan yang mereka buat memang masih basic ya. Jadi namanya expert system, mereka itu harus lebih berkolaborasi dengan expert. Nah, expert itu ya sebenarnya kayak Saudara Riyandi, yang memang bidangnya itu, begitu. Nah, jadi untuk tingkat akurasinya, biasanya mereka menilai dari tingkat akurasinya. Jadi aplikasi mereka karena masih basic, masih butuh pengembangan begitu. Dan kedepannya memang memang kalau misalnya jadi betul-betul jadi expert system seperti ini,
memang ada beberapa pro dan kontra, apalagi berhubungan dengan kedokteran, yang biasanya dikaitkan dengan begini. Mungkin saudara Riyandi kan lebih tahu lah, lebih paham ya. Mungkin kalau dari segi dokter, tidak lihat, tidak sentuh, itu tidak sama dengan kayak tidak apa ya, tidak valid lah jawabannya ya. Nah, sedangkan ini berdasarkan sistem. Nah, mereka hanya menerapkan algoritma yang ada sehingga sistem itu bisa membantu para pakar atau mungkin dokter ya, atau saudara Riyandi yang mungkin calon dokter dalam mendiagnosa atau memberikan saran untuk kalau misalnya dia itu diindikasi penyakit gigi apa misalnya seperti itu. Jadi memang butuh kolaborasi. Mungkin siapa tahu ke depan saudara Riyandi banyak sekali ide atau banyak sekali masukan untuk kelompok yang ini, mungkin bisa langsung hubungi dan mungkin langsung bisa ditambahkan. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya saudara Riyandi. Terima kasih banyak kepada Ya, terima Sir kasih, Stefan Pandilaki sudah menambahkan beberapa hal mengenai aplikasi kami. Terima kasih banyak, Sir. Iya, sama-sama. Selanjutnya, jika ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir? Ya, jika tidak ada, kami akan menutup sosialisasi Apdimas daring dari aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit pada gigi. Diucapkan banyak terima kasih kepada, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Sir Stefan Pandilaki yang sudah hadir bersama-sama dengan kami, dan juga diucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi yang sudah meluangkan waktu serta kehadirannya pada sosialisasi Apdimas kami. Sebelum kami menutup, kami akan mengirimkan link Google Form mengenai tingkat kepuasan dari aplikasi yang telah kami bangun. Namun, mungkin akan kami kirim secara personal chatting, karena saat ini jaringan mungkin tidak memungkinkan, maka kami akan mengirimkan lewat via personal chatting. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih dan selamat sore. Terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih, Sir. Sir, makasih banyak, Sir. Terima Terima kasih banyak, Sir. Terbaik. Terima kasih teman-teman. Baik, Sir. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Iji, makasih semua. Halo, guys. Jadi, ini merupakan jawaban pengguna yang telah dijawab oleh pengguna pada beberapa ajuan gejala yang telah diberikan tadi. Nah, selanjutnya untuk menyimpan hasil diagnosis, pengguna dapat mengakses button simpan hasil. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, itulah hasil demo aplikasi dari kelompok kami, dan saat ini dibuka pertanyaan. Bagi teman-teman yang hadir, dipersilakan untuk bertanya mengenai aplikasi yang kami buat. Dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic. Oh iya, di sini ada saudara Henrico Runtuh. Kepada Henrico dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana kelompok menjamin keakuratan dari diagnosa yang diberikan dari aplikasi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan itu akan dijawab oleh Regina Mondo.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk keakuratan dari hasil yang telah diberikan oleh sistem tadi, itu menurut kelompok kami sudah akurat karena dilihat dari gejala dan penyakit serta nilai certainty factor atau nilai kepercayaan itu langsung diberikan oleh para pakar, yaitu para dokter gigi atau mahasiswa dari mahasiswa kedokteran gigi. Jadi untuk keakuratan bisa dibilang sudah akurat. Terima kasih. Ya, dari jawaban kelompok kami, apakah cukup jelas untuk saudara Hendriko? Jelas, jelas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, sampai saat ini belum ada yang bertanya. Mengingat waktu, untuk pertanyaan teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kelompok kami, dan demikianlah hasil dari presentasi aplikasi diagnosa penyakit pada gigi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang hadir, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu dan selamat sore. Jangan lupa mengisi form untuk kuesioner sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.